Halo, selamat datang di channel Sinyo Animal. Apa kabar hewan peliharaan kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Di video kali ini, aku pengen ngebahas tentang hewan anjing. Anjing sangat terkenal mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Namun, ada yang disayangkan dari anjing, yaitu 15.000 tahun yang lalu sampai sekarang, anjing sudah mengalami domestikasi. Domestikasi sendiri adalah pengadopsian dari kehidupan liar menuju ke lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Cara domestikasi pada zaman dulu cukup unik karena hubungan manusia dan anjing sama-sama memiliki keuntungan. Anjing liar mendapatkan makanan lebih banyak dari sisa-sisa makanan di sekitaran pemukiman manusia. Jadi, anjing liar mendapatkan makanan lebih banyak dari sisa-sisa makanan yang terdapat di sekitaran pemukiman manusia dibandingkan anjing liar yang lain yang masih takut sama manusia. Jadi mungkin mereka berpikir kalau ternyata hidup berdampingan dengan manusia cukup menguntungkan ya dibanding berburu di hutan sendirian. Sedangkan manusia memanfaatkan anjing untuk melindungi dari serangan hewan liar yang mengganggu dan mengancam keselamatan manusia. Selain itu, dengan penciuman anjing yang tajam bisa menjadikan anjing sebagai peringatan bahaya jika ada hewan liar yang akan datang. Berikut aku pengen nyebutin taksonomi dari anjing, yaitu yang pertama kingdomnya adalah Animalia, filumnya Chordata, untuk kelasnya Mamalia, dan ordonya Carnivora. Kalau untuk family, Canidae, genusnya Canis. Kalau untuk spesiesnya Canis lupus. Kalau untuk subspesiesnya yaitu Canis lupus familiaris. Jadi teman-teman, anjing itu pertama kali ditemukan di Asia Timur. Ini kemungkinan di Tiongkok. Dan dari sanalah tercipta beberapa anjing ras, yaitu Chow, Shar-Pei, Akita, Shiba, dan Basenji. Kalau dipikir-pikir iya juga sih, kalau Chow, Shar-Pei itu dari Cina. Terus Akita sama Shiba itu dari Jepang. Kalau Basenji dari mana ya? Aku kurang tahu. Buat teman-teman yang tahu Basenji berasal dari mana, kalian bisa tulis komentar di bawah ya. Selain yang aku sebutin 5 tadi, ternyata yang diakui oleh Club Kennel, di dunia itu terdapat 800 jenis ras anjing. Seekor anjing bisa dikategorikan sebagai salah satu ras itu karena mereka memiliki 75% ciri-ciri dari kategori ras tersebut. Contohnya nih, misalnya aku punya satu ekor anjing, terus gimana sih ini anjing bisa dikatakan golden retriever misalnya? Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, apakah dia mempunyai warna coklat muda kayak golden gitu. Terus yang kedua, apakah dia punya bulu yang lebat, kayak ada surainya di depan. Mungkin kalau masih papis mungkin terlihat tidak terlalu tebal, tapi masih kelihatan kalau anjing ini memiliki bulu yang cukup lebat dibanding anjing-anjing yang lain. Selain itu, kalau untuk golden retriever yang dewasa, apakah mencapai tinggi 50-60 cm? Kalau misalnya ternyata ceper atau kecil, itu kemungkinan bukan golden retriever. Terus untuk ciri selanjutnya, apakah hidungnya berwarna hitam? Dan ciri selanjutnya lagi, apakah telinganya turun ke bawah seperti ini? Dan yang paling penting, apakah dia memiliki karakter selayaknya golden retriever yang bersahabat dengan manusia dan hewan-hewan lainnya? Kalau ternyata dia agresif atau ternyata dia suka kemana-mana, ternyata dia semaunya sendiri, kayaknya itu bukan golden deh. Jadi gitu guys, contohnya. Jadi minimal punya 75% dari karakter jenis ras tersebut. Dari jenis anjing ras yang ada di seluruh dunia, selain memiliki karakter yang berbeda-beda, anjing juga dapat digolongkan sesuai dengan sifat-sifatnya. Di antaranya yaitu, yang pertama, anjing gembala. Jenis anjing ini biasanya dia bertugas untuk menjaga ternak agar tetap terkendali. Jadi dia dapat mengatur ternak, misalnya biasanya domba, dia ngatur dari kanan biar ke kiri, ngatur ke kiri biar ke kanan, biar bisa masuk ke kandang, bisa keluar kandang. Bisa membantu para penggembala agar untuk membuat waktu lebih efektif dan efisien. Untuk jenis anjing yang kedua yaitu anjing pemburu. Namanya aja pemburu, pasti dia bertugas untuk menemani manusia dalam melakukan kegiatan berburu. Anjing jenis ini bertugas untuk menunjukkan lokasi yang strategis untuk melakukan perburuan dengan cara mencium lokasi hewan buruan, dan dia mengidentifikasi dengan penciumannya di manakah terdapat hewan-hewan yang akan diburu. Misalnya seperti kelinci, dia terbiasa mencium kelinci, dia bisa tahu di mana letak kelinci tersebut dengan indera penciumannya.
tugas anjing pemburu ini ternyata nggak cuman menentukan lokasi perburuan. Mereka juga bertugas untuk mengangkut atau mengambil hewan buruan yang mati atau yang terluka. Namun dia tidak membunuhnya, dia hanya memungut aja dikasihin ke majikannya. Yang ketiga yaitu anjing jenis pelacak. Jenis anjing ini bertugas untuk membuntuti mangsa dengan cara mencium jejaknya. Biasanya, jenis anjing pelacak ini tidak menyerang mangsanya sendirian. Dia selalu memanggil pimpinan kawanannya untuk menyerang. Jadi, anjing pelacak ini memiliki koordinasi yang cukup bagus dengan para kawanannya. Untuk jenis anjing yang keempat yaitu jenis anjing sighthound. Jenis anjing ini bertugas untuk mengejar dan menangkap mangsa yang terlihat oleh dia. Jadi kalau untuk teamwork bagus juga. Jadi untuk anjing pelacak suruh mengendus, setelah kelihatan baru anjing jenis sighthound ini eksekusi. Yaitu untuk selanjutnya yaitu anjing jenis mastiff. Anjing jenis ini memang dirancang secara tradisional untuk bertarung dan menjaga wilayah. Dengan badan yang besar pasti dia pede dan para hewan-hewan liar yang akan menyerang pasti takut. Dan yang keenam yaitu anjing jenis bulldog. Anjing jenis bulldog ini memiliki tugas yang sama dengan mastiff yaitu menjaga dan bertarung, namun bedanya jenis bulldog ini memiliki ukuran tubuh yang sedang. Dan yang terakhir yaitu jenis terrier. Jenis anjing ini cukup agresif dan dia cukup membangkang karena kurang tunduk terhadap pimpinan di kawanannya. Nah, itu dia jenis-jenis anjing sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau aku secara pribadi itu lebih suka anjing yang jenis pemburu. Jadi misalnya kita melakukan aktivitas berburu, kita bisa digampangin dengan cara menentukan lokasi perburuan. Dan kita nggak perlu pusing-pusing menentukan lokasi di mana terdapat hewan buruan. Cukup memudahkan, bukan? Kalau kalian suka jenis anjing apa dan apa alasannya, kalian bisa tulis di komentar di bawah ini. Mungkin gitu aja video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Aku Miha Hilma. Bye.